Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku ingin menjadi jaksa agung apabila pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menang dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa penunjukan jabatan di pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden. Puan Maharani mengatakan bahwa keinginan Ahok tersebut bisa saja terjadi apabila Ganjar terpilih sebagai presiden. Menurut Puan, Ganjar sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Dia menjelaskan Ahok memang memiliki karakter yang blak-blakan ketika menyampaikan sesuatu. Meski begitu, Puan menilai bahwa harapan dibalik apa yang disampaikan Ahok adalah ingin membangun Indonesia bersama-sama. Puan menegaskan saat ini pihaknya belum berbicara mengenai penempatan jabatan, melainkan fokus pada pemilu 14 Februari mendatang. Sebelumnya, Ahok berkeinginan menjadi jaksa agung hingga menteri keuangan jika memang ditawari jabatan. Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow Jakarta Selatan pada Kamis 8 Februari 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi ketua KPK. Awalnya Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun di usianya yang sudah memasuki 58 tahun, ia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nantinya Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai jaksa agung, ia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sedangkan untuk pilihan kedua sebagai Menteri Keuangan karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Diketahui Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina. Ahok mengatakan setelah memutuskan mundur dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meski begitu Ahok tidak sempat ikut berkampanye karena dirinya belum menerima surat pemberhentiannya dari Komisaris Utama Pertamina. Meski begitu Ahok mengaku akan membantu pemenangan Ganjar Mahfud di wilayah DKI Jakarta. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muchtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan, meski demikian menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami, proses sedang berjalan. Kami tidak ingin kemudian juga
proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan, karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribunner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIAJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Tribuners analis pertahanan dan militer KONI Rahakundini Bakri merespon pernyataan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani yang menyebut dirinya menginginkan kursi Wakil Menteri Luar Negeri atau kursi Wakil Menteri Pertahanan jika Prabowo Gibran terpilih di pemilu 2024. KONI secara tegas membantah pernyataan Rosan Roslani tersebut dengan menyatakan kalau dirinya yang justru ditawari 2 kursi Wakil Menteri. Kondisi itu terjadi, kata KONI, saat dirinya bertemu dengan Rosan beberapa waktu lalu. Dan dalam pertemuan itu Rosan mengajak KONI untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran dengan janji pemberian kursi Wakil Menteri. Atas tawaran tersebut, KONI mengaku sempat tertawa karena dirinya merasa tidak mungkin apa yang dijanjikan oleh Rosan tersebut terwujud. Pasalnya menurut KONI di dalam kubu Prabowo Gibran itu terjalin koalisi partai politik yang besar dan sudah mulai memperebutkan posisi. Melihat respon darinya, KONI menyebut kalau TKN Prabowo Gibran langsung menawarkan alternatif perjanjian lainnya. KONI mengungkap dirinya ditawari 1 unit mobil mewah Jeep Bentley First Edition yang harganya miliaran rupiah. Atas tawaran itu, KONI kembali menolak dengan alasan kredibilitasnya sebagai akademisi tidak ingin dijadikan alat oleh segelintir kelompok. Sebelumnya, Rosan mengatakan KONI meminta bertemu dengan dirinya untuk mengutarakan keinginan bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Kisruh silang pendapat antara KONI dan Rosan berawal dari pernyataan KONI yang menyebut Capres Prabowo Subianto hanya akan menjabat selama 2 tahun dan akan digantikan oleh pasangannya, yakni Cawapres Gibran Rakabuming Raka apabila terpilih dalam Pilpres 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, KONI mengklaim hal itu disampaikan langsung oleh Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani kepada dirinya saat hendak mengajak bergabung sebagai tim sukses Prabowo Gibran. Rosan Roslani kemudian membantah pernyataan KONI Rahakundini Bakri yang menyebut Gibran didesain jadi presiden setelah 2 tahun Prabowo menjabat. Rosan mengakui ada pertemuan dengan KONI pada November 2023, namun Rosan mengaku tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Kemudian keluarlah pernyataan dari Rosan yang menyebut KONI ingin menjadi Wakil Menteri Pertahanan atau Wakil Menteri Luar Negeri. KONI sendiri menegaskan apa yang disampaikan dalam video tersebut berdasarkan hasil diskusinya dengan Rosan. Ia juga menepis ingin bergabung ke dalam TKN karena lebih memilih menjadi akademisi murni. Dan berikut Tribuners video lengkap pernyataan KONI Bakri yang membantah Rosan Roslani soal jabatan Wakil Menteri. Bahwa Mr. Y mendesak terus meminta saya masuk tim 08. Resmi.
Karena sebagaimana saya nyatakan di Abraham Samad, saya nyatakan di Ad66 Newlitik, di wawancara lain, saya itu supporting Shadow 08 sebagai advisor isu pertahanan, tidak pernah dibantah. Nah, jadi dalam bidang pertahanan, intelijen, security, geopolitik, dan itu kenapa Mr. Y meminta saya memformalkan diri untuk muncul bersama 08 di tempat-tempat publik. 4. Di dalam pertemuan yang diatur oleh Mr. Y, dan saya datang dengan kendaraannya Mr. Y, saya nggak sebut brandnya apa, nomornya juga bukan nomor biasa. Saya bertemu dengan Mr. Y, bersama Mr. Y itu, dihadiri Mas Angga, tanpa Mr. X, dan ada, of course, His Excellency Rosan. For your information, Mr. X dan Mr. Y itu nggak di ruangan terus. Jadi kalau dibicarakan berempat, nggak berempat terus-terusan. Mereka tuh keluar masuk gitu. Nah, janji atas bujukan Excellency Rosan kepada saya untuk bergabung di 02, itu saya ditawari. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. 3 kali saya ulang ya, saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlu? Dan waktu itu, saya langsung jawab, bos, jangan PHP. Aku ini deket banget sama Mr. X. Dan aku tahu betul dari pertemuan-pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam. Di dalam sana tuh sudah syarat gontok-gontokan. Why? Di sana itu koalisi lintas partai yang gemuk. Jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ini kita common sense aja, saya bukan siapa-siapa, akademis dari luar, hanya advisor, mana mungkin tiba-tiba saya katakan, halo saya mau apa gitu. Which is not me at all. Kan? Nah kemudian, karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Anda Google aja. Di Indonesia itu berdua ada Jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa, oh, akademisi satu itu udah dibeli. Oke? Clear ya? Jadi dua sebenarnya ditawarkan. Posisi wamen yang saya tertawakan, bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh, nggak mungkin banget ya. Ngarang, karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sebut namanya, tapi dia dewa. Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku ingin menjadi jaksa agung apabila pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menang dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa penunjukan jabatan di pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden. Puan Maharani mengatakan bahwa keinginan Ahok tersebut bisa saja terjadi apabila Ganjar terpilih sebagai presiden. Menurut Puan, Ganjar sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Dia menjelaskan Ahok memang memiliki karakter yang blak-blakan ketika menyampaikan sesuatu. Meski begitu, Puan menilai bahwa harapan dibalik apa yang disampaikan Ahok adalah ingin membangun Indonesia bersama-sama. Puan menegaskan saat ini pihaknya belum berbicara mengenai penempatan jabatan, melainkan fokus pada pemilu 14 Februari mendatang. Sebelumnya, Ahok berkeinginan menjadi jaksa agung hingga Menteri Keuangan jika memang ditawari jabatan. Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Februari 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi ketua KPK. Awalnya Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun di usianya yang sudah memasuki 58 tahun, ia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nantinya Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai jaksa agung, ia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sedangkan untuk pilihan kedua sebagai Menteri Keuangan karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Diketahui Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina. Ahok mengatakan setelah memutuskan mundur dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD.
Meski begitu, Ahok tidak sempat ikut berkampanye karena dirinya belum menerima surat pemberhentiannya dari Komisaris Utama Pertamina. Meski begitu, Ahok mengaku akan membantu pemenangan Ganjar Mahfud di wilayah DKI Jakarta. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muchtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan, meski demikian menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribuner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIAJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Tribuners analis pertahanan dan militer KONI Rahakundini Bakri merespon pernyataan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani yang menyebut dirinya menginginkan kursi Wakil Menteri Luar Negeri atau kursi Wakil Menteri Pertahanan jika Prabowo Gibran terpilih di pemilu 2024.
Koni secara tegas membantah pernyataan Rosan Roslani tersebut dengan menyatakan kalau dirinya yang justru ditawari 2 kursi wakil menteri. Kondisi itu terjadi, kata Koni, saat dirinya bertemu dengan Rosan beberapa waktu lalu, dan dalam pertemuan itu Rosan mengajak Koni untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran dengan janji pemberian kursi wakil menteri. Atas tawaran tersebut, Koni mengaku sempat tertawa karena dirinya merasa tidak mungkin apa yang dijanjikan oleh Rosan tersebut terwujud. Pasalnya menurut Koni, di dalam kubu Prabowo Gibran itu terjalin koalisi partai politik yang besar dan sudah mulai memperebutkan posisi. Melihat respon darinya, Koni menyebut kalau TKN Prabowo Gibran langsung menawarkan alternatif perjanjian lainnya. Koni mengungkap dirinya ditawari 1 unit mobil mewah Jeep Bentley First Edition yang harganya miliaran rupiah. Atas tawaran itu, Koni kembali menolak dengan alasan kredibilitasnya sebagai akademisi tidak ingin dijadikan alat oleh segelintir kelompok. Sebelumnya, Rosan mengatakan Koni meminta bertemu dengan dirinya untuk mengutarakan keinginan bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Kisruh silang pendapat antara Koni dan Rosan berawal, maksud kami, dari pernyataan Koni yang menyebut Capres Prabowo Subianto hanya akan menjabat selama 2 tahun dan akan digantikan oleh pasangannya, yakni Cawapres Gibran Rakabuming Raka apabila terpilih dalam Pilpres 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, Koni mengklaim hal itu disampaikan langsung oleh Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani kepada dirinya saat hendak mengajak bergabung sebagai tim sukses Prabowo Gibran. Rosan Roslani kemudian membantah pernyataan Koni Rahakundini Bakri yang menyebut Gibran didesain jadi presiden setelah 2 tahun Prabowo menjabat. Rosan mengakui ada pertemuan dengan Koni pada November 2023, namun Rosan mengaku tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Kemudian keluarlah pernyataan dari Rosan yang menyebut Koni ingin menjadi Wakil Menteri Pertahanan atau Wakil Menteri Luar Negeri. Koni sendiri menegaskan apa yang disampaikan dalam video tersebut berdasarkan hasil diskusinya dengan Rosan. Ia juga menepis ingin bergabung ke dalam TKN karena lebih memilih menjadi akademisi murni. Dan berikut Tribuners video lengkap pernyataan Koni Bakri yang membantah Rosan Roslani soal jabatan Wakil Menteri. Bahwa Mr. Y mendesak terus meminta saya masuk tim 08. Resmi. Karena sebagaimana saya nyatakan di Abraham Samad, saya nyatakan di @66 Neolitik, di wawancara lain, saya itu supporting Shadow 08 sebagai advisor isu pertahanan, tidak pernah dibantah. Jadi dalam bidang pertahanan, intelijen, security, geopolitik, dan itu kenapa Mr. Y meminta saya memformalkan diri untuk muncul bersama 08 di tempat-tempat publik. Ini Mr. Y, saya nggak sebut brandnya apa, nomornya juga bukan nomor biasa. Saya bertemu dengan Mr. Y bersama Mr. Y itu dihadiri Mas Angga tanpa Mr. X. Dan ada, of course, His Excellency Rosan. For your information, Mr. X dan Mr. Y itu nggak di ruangan terus. Jadi kalau dinyatakan berempat, nggak berempat terus-terusan. Mereka tuh keluar masuk gitu. Nah, janji atas bujukan Excellency Rosan kepada saya untuk bergabung di 02, itu saya ditawari. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. 3 kali saya ulang ya, saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlu? Dan waktu itu, saya langsung jawab, bos, jangan PHP. Aku ini deket banget sama Mr. X. Dan aku tahu betul dari pertemuan-pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam sana tuh sudah syarat gontok-gontokan. Why? Di sana itu koalisi lintas partai yang gemuk. Jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ini kita common sense aja, saya bukan siapa-siapa, akademisi dari luar, hanya advisor, mana mungkin tiba-tiba saya katakan, halo saya mau apa gitu. Which is not me at all. Gitu kan. Nah kemudian, karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Anda Google aja. Di Indonesia tuh berdua ada Jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa, oh,
Akademisi satu itu udah dibeli. Oke, clear ya? Jadi dua sebenarnya ditawarkan. Posisi wamen yang saya tertawakan. Bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh, nggak mungkin banget ya. Ngarang, karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sebut namanya, tapi dia dewa. Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku ingin menjadi jaksa agung apabila pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menang dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa penunjukan jabatan di pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden. Puan Maharani mengatakan bahwa keinginan Ahok tersebut bisa saja terjadi apabila Ganjar terpilih sebagai presiden. Menurut Puan, Ganjar sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Dia menjelaskan Ahok memang memiliki karakter yang blak-blakan ketika menyampaikan sesuatu. Meski begitu, Puan menilai bahwa harapan dibalik apa yang disampaikan Ahok adalah ingin membangun Indonesia bersama-sama. Puan menegaskan saat ini pihaknya belum berbicara mengenai penempatan jabatan, melainkan fokus pada pemilu 14 Februari mendatang. Sebelumnya, Ahok berkeinginan menjadi jaksa agung hingga Menteri Keuangan jika memang ditawari jabatan. Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Februari 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi ketua KPK. Awalnya Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun di usianya yang sudah memasuki 58 tahun, ia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nantinya Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai jaksa agung, ia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sedangkan untuk pilihan kedua sebagai Menteri Keuangan karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Diketahui Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina. Ahok mengatakan setelah memutuskan mundur dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meski begitu Ahok tidak sempat ikut berkampanye karena dirinya belum menerima surat pemberhentiannya dari Komisaris Utama Pertamina. Meski begitu Ahok mengaku akan membantu pemenangan Ganjar Mahfud di wilayah DKI Jakarta. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter explanatory yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muchtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan, meski demikian menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten
dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami, proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa kemudian menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribuner Sutradara dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku ingin menjadi jaksa agung apabila pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menang dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa penunjukan jabatan di pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden. Puan Maharani mengatakan bahwa keinginan Ahok tersebut bisa saja terjadi apabila Ganjar terpilih sebagai presiden. Menurut Puan, Ganjar sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Dia menjelaskan Ahok memang memiliki karakter yang blak-blakan ketika menyampaikan sesuatu. Meski begitu, Puan menilai bahwa harapan dibalik apa yang disampaikan Ahok adalah ingin membangun Indonesia bersama-sama. Puan menegaskan saat ini pihaknya belum berbicara mengenai penempatan jabatan, melainkan fokus pada pemilu 14 Februari mendatang. Sebelumnya, Ahok berkeinginan menjadi jaksa agung hingga Menteri Keuangan jika memang ditawari jabatan. Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Februari 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua KPK. Awalnya Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun di usianya yang sudah memasuki 58 tahun, ia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nantinya Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai jaksa agung, ia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sedangkan untuk pilihan kedua sebagai Menteri Keuangan karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Diketahui Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina. Ahok mengatakan setelah memutuskan mundur dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meski begitu Ahok tidak sempat ikut berkampanye karena dirinya belum menerima surat pemberhentiannya dari Komisaris Utama Pertamina. Meski begitu Ahok mengaku akan membantu pemenangan Ganjar Mahfud di wilayah DKI Jakarta. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muchtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan. Meski demikian, menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami, proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar, namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan, kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu, sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribuner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIEJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Tribuners analis pertahanan dan militer KONI Rahakundini Bakri merespon pernyataan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani yang menyebut dirinya menginginkan kursi Wakil Menteri Luar Negeri atau kursi Wakil Menteri Pertahanan jika Prabowo Gibran terpilih di pemilu 2024. KONI secara tegas membantah pernyataan Rosan Roslani tersebut dengan menyatakan kalau dirinya yang justru ditawari 2 kursi Wakil Menteri. Kondisi itu terjadi, kata KONI, saat dirinya bertemu dengan Rosan beberapa waktu lalu. Dan dalam pertemuan itu Rosan mengajak KONI untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran dengan janji pemberian kursi Wakil Menteri. Atas tawaran tersebut, KONI mengaku sempat tertawa karena dirinya merasa tidak mungkin apa yang dijanjikan oleh Rosan tersebut terwujud. Pasalnya menurut KONI di dalam kubu Prabowo Gibran itu terjalin koalisi partai politik yang besar dan sudah mulai memperebutkan posisi. Melihat respon darinya, KONI menyebut kalau TKN Prabowo Gibran langsung menawarkan alternatif perjanjian lainnya. KONI mengungkap dirinya ditawari 1 unit mobil mewah Jeep Bentley First Edition yang harganya miliaran rupiah. Atas tawaran itu, KONI kembali menolak dengan alasan kredibilitasnya sebagai akademisi tidak ingin dijadikan alat oleh segelintir kelompok. Sebelumnya, Rosan mengatakan KONI meminta bertemu dengan dirinya untuk mengutarakan keinginan bergabung dengan TKN Prabowo Gibran.
kisruh silang pendapat antara Koni dan Rosan berawal dari pernyataan Koni yang menyebut Capres Prabowo Subianto hanya akan menjabat selama 2 tahun dan akan digantikan oleh pasangannya, yakni Cawapres Gibran Rakabuming Raka apabila terpilih dalam Pilpres 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, Koni mengklaim hal itu disampaikan langsung oleh Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani kepada dirinya saat hendak mengajak bergabung sebagai tim sukses Prabowo Gibran. Rosan Roslani kemudian membantah pernyataan Koni Rahakundini Bakri yang menyebut Gibran didesain jadi presiden setelah 2 tahun Prabowo menjabat. Rosan mengakui ada pertemuan dengan Koni pada November 2023, namun Rosan mengaku tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Kemudian keluarlah pernyataan dari Rosan yang menyebut Koni ingin menjadi Wakil Menteri Pertahanan atau Wakil Menteri Luar Negeri. Koni sendiri menegaskan apa yang disampaikan dalam video tersebut berdasarkan hasil diskusinya dengan Rosan. Ia juga menepis ingin bergabung ke dalam TKN karena lebih memilih menjadi akademisi murni. Dan berikut Tribuners video lengkap pernyataan Koni Bakri yang membantah Rosan Roslani soal jabatan Wakil Menteri. Bahwa Mr. Y mendesak terus meminta saya masuk tim 08. Resmi. Karena sebagaimana saya nyatakan di Abraham Samad, saya nyatakan di @66 Neolitik, di wawancara lain, saya itu supporting Shadow 08 sebagai advisor isu pertahanan, tidak pernah dibantah. Nah, jadi dalam bidang pertahanan, intelijen, security, geopolitik, dan itu kenapa Mr. Y meminta saya memformalkan diri untuk muncul bersama 08 di tempat-tempat publik. 4. Di dalam pertemuan yang diatur oleh Mr. Y, dan saya datang dengan kendaraannya Mr. Y, saya nggak sebut brandnya apa, nomornya juga bukan nomor biasa, saya bertemu dengan Mr. Y, bersama Mr. Y itu, dihadiri Mas Angga, tanpa Mr. X, dan ada, of course, His Excellency Rosan. For your information, Mr. X dan Mr. Y itu nggak di ruangan terus. Jadi kalau dibicarakan berempat, nggak berempat terus-terusan. Mereka tuh keluar masuk gitu. Nah, janji atas bujukan Excellency Rosan kepada saya untuk bergabung di 02, itu saya ditawari. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. 3 kali saya ulang ya, saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlu? Dan waktu itu, saya langsung jawab, bos, jangan PHP. Aku ini deket banget sama Mr. X. Dan aku tahu betul dari pertemuan-pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam. Di dalam sana tuh sudah syarat gontok-gontokan. Why? Di sana itu koalisi lintas partai yang gemuk. Jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ini kita common sense aja, saya bukan siapa-siapa, akademis dari luar, hanya advisor, mana mungkin tiba-tiba saya katakan, halo saya mau apa gitu. Which is not me at all. Gitu kan. Nah kemudian, karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Anda Google aja. Di Indonesia itu berdua ada Jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa, oh, akademisi satu itu udah dibeli. Oke, clear ya? Jadi 2 sebenarnya ditawarkan. Posisi wamen yang saya tertawakan, bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh, nggak mungkin banget ya. Ngarang, karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sebut namanya, tapi dia dewa. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni
Ada Zainal Arifin Muchtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan. Meski demikian, menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribuner Sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIAJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku ingin menjadi jaksa agung apabila pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menang dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa penunjukan jabatan di pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden. Puan Maharani mengatakan bahwa keinginan Ahok tersebut bisa saja terjadi apabila Ganjar terpilih sebagai presiden. Menurut Puan, Ganjar sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Dia menjelaskan Ahok memang memiliki karakter yang blak-blakan ketika menyampaikan sesuatu. Meski begitu, Puan menilai bahwa harapan dibalik apa yang disampaikan Ahok adalah ingin membangun Indonesia bersama-sama. Puan menegaskan saat ini pihaknya belum berbicara mengenai penempatan jabatan, melainkan fokus pada pemilu 14 Februari mendatang. Sebelumnya, Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan jika memang ditawari jabatan. Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Februari 2024.
Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi ketua KPK. Awalnya Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun di usianya yang sudah memasuki 58 tahun, ia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nantinya Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, ia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sedangkan untuk pilihan kedua sebagai Menteri Keuangan karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Diketahui Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina. Ahok mengatakan setelah memutuskan mundur dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meski begitu Ahok tidak sempat ikut berkampanye karena dirinya belum menerima surat pemberhentiannya dari Komisaris Utama Pertamina. Meski begitu Ahok mengaku akan membantu pemenangan Ganjar Mahfud di wilayah DKI Jakarta. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter explanatory yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muchtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan, meski demikian menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami, proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar, namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa kemudian menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan, karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang.
Ya, Tribunner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIAJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Tribuners analis pertahanan dan militer KONI Rahakundini Bakri merespon pernyataan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani yang menyebut dirinya menginginkan kursi Wakil Menteri Luar Negeri atau kursi Wakil Menteri Pertahanan jika Prabowo Gibran terpilih di pemilu 2024. KONI secara tegas membantah pernyataan Rosan Roslani tersebut dengan menyatakan kalau dirinya yang justru ditawari 2 kursi Wakil Menteri. Kondisi itu terjadi, kata KONI, saat dirinya bertemu dengan Rosan beberapa waktu lalu. Dan dalam pertemuan itu Rosan mengajak KONI untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran dengan janji pemberian kursi Wakil Menteri. Atas tawaran tersebut, KONI mengaku sempat tertawa karena dirinya merasa tidak mungkin apa yang dijanjikan oleh Rosan tersebut terwujud. Pasalnya menurut KONI di dalam kubu Prabowo Gibran itu terjalin koalisi partai politik yang besar dan sudah mulai memperebutkan posisi. Melihat respon darinya, KONI menyebut kalau TKN Prabowo Gibran langsung menawarkan alternatif perjanjian lainnya. KONI mengungkap dirinya ditawari 1 unit mobil mewah Jeep Bentley First Edition yang harganya miliaran rupiah. Atas tawaran itu, KONI kembali menolak dengan alasan kredibilitasnya sebagai akademisi tidak ingin dijadikan alat oleh segelintir kelompok. Sebelumnya, Rosan mengatakan KONI meminta bertemu dengan dirinya untuk mengutarakan keinginan bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Kisruh silang pendapat antara KONI dan Rosan berawal dari pernyataan KONI yang menyebut Capres Prabowo Subianto hanya akan menjabat selama 2 tahun dan akan digantikan oleh pasangannya, yakni Cawapres Gibran Rakabuming Raka apabila terpilih dalam Pilpres 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, KONI mengklaim hal itu disampaikan langsung oleh Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani kepada dirinya saat hendak mengajak bergabung sebagai tim sukses Prabowo Gibran. Rosan Roslani kemudian membantah pernyataan KONI Rahakundini Bakri yang menyebut Gibran didesain jadi presiden setelah 2 tahun Prabowo menjabat. Rosan mengakui ada pertemuan dengan KONI pada November 2023, namun Rosan mengaku tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Kemudian keluarlah pernyataan dari Rosan yang menyebut KONI ingin menjadi Wakil Menteri Pertahanan atau Wakil Menteri Luar Negeri. KONI sendiri menegaskan apa yang disampaikan dalam video tersebut berdasarkan hasil diskusinya dengan Rosan. Ia juga menepis ingin bergabung ke dalam TKN karena lebih memilih menjadi akademisi murni. Dan berikut Tribuners video lengkap pernyataan KONI Bakri yang membantah Rosan Roslani soal jabatan Wakil Menteri. Bahwa Mr. Y mendesak terus meminta saya masuk tim 08. Resmi. Karena sebagaimana saya nyatakan di Abraham Samad, saya nyatakan di @66 Neolitik, di wawancara lain, saya itu supporting Shadow 08 sebagai advisor isu pertahanan, tidak pernah dibantah. Nah, jadi dalam bidang pertahanan, intelijen, security, geopolitik, dan itu kenapa Mr. Y meminta saya memformalkan diri untuk muncul bersama 08 di tempat-tempat publik. 4. Di dalam pertemuan yang diatur oleh Mr. Y, dan saya datang dengan kendaraannya Mr. Y, saya nggak sebut brandnya apa, nomornya juga bukan nomor biasa, saya bertemu dengan Mr. Y, bersama Mr. Y itu, dihadiri Mas Angga, tanpa Mr. X, dan ada, of course, His Excellency Rosan. For your information,
Mr. X dan Mr. Y itu nggak di ruangan terus. Jadi kalau dibicarakan berempat, nggak berempat terus-terusan. Mereka tuh keluar masuk gitu. Nah, janji atas bujukan Excellency Rosan kepada saya untuk bergabung di 02 itu saya ditawari. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. 3 kali saya ulang ya, saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlu? Dan waktu itu saya langsung jawab, bos jangan PHP. Aku ini deket banget sama Mr. X. Dan aku tahu betul dari pertemuan-pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam sana tuh sudah syarat gontok-gontokan. Why? Di sana itu koalisi lintas partai yang gemuk. Jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ini kita common sense aja, saya bukan siapa-siapa, akademis dari luar, hanya advisor, mana mungkin tiba-tiba saya klaim, halo saya mau apa gitu. Which is not me at all. Gitu kan. Nah kemudian, karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Anda Google aja. Di Indonesia tuh berdua ada Jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa oh, akademisi satu itu udah dibeli. Oke, clear ya? Jadi dua sebenarnya ditawarkan. Posisi wamen yang saya tertawakan. Bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh, nggak mungkin banget. Ngarang, karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sebut namanya, tapi dia dewa. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter eksplanatory yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muhtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan, meski demikian menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh
konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribunner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIAJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku ingin menjadi jaksa agung apabila pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menang dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa penunjukan jabatan di pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden. Puan Maharani mengatakan bahwa keinginan Ahok tersebut bisa saja terjadi apabila Ganjar terpilih sebagai presiden. Menurut Puan, Ganjar sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Dia menjelaskan Ahok memang memiliki karakter yang blak-blakan ketika menyampaikan sesuatu. Meski begitu, Puan menilai bahwa harapan dibalik apa yang disampaikan Ahok adalah ingin membangun Indonesia bersama-sama. Puan menegaskan saat ini pihaknya belum berbicara mengenai penempatan jabatan, melainkan fokus pada pemilu 14 Februari mendatang. Sebelumnya, Ahok berkeinginan menjadi jaksa agung hingga Menteri Keuangan jika memang ditawari jabatan. Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Februari 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua KPK. Awalnya Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun di usianya yang sudah memasuki 58 tahun, ia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nantinya Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, ia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sedangkan untuk pilihan kedua sebagai Menteri Keuangan karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Diketahui Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina. Ahok mengatakan setelah memutuskan mundur dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meski begitu, Ahok tidak sempat ikut berkampanye karena dirinya belum menerima surat pemberhentiannya dari Komisaris Utama Pertamina. Meski begitu, Ahok mengaku akan membantu pemenangan Ganjar Mahfud di wilayah DKI Jakarta. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau tim dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muhtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan, meski demikian menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik.
Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami, proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa kemudian menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribuner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIAJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan koalisi masyarakat sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Tribuners analis pertahanan dan militer KONI Rahakundini Bakri merespon pernyataan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani yang menyebut dirinya menginginkan kursi Wakil Menteri Luar Negeri atau kursi Wakil Menteri Pertahanan jika Prabowo Gibran terpilih di pemilu 2024. KONI secara tegas membantah pernyataan Rosan Roslani tersebut dengan menyatakan kalau dirinya yang justru ditawari 2 kursi Wakil Menteri. Kondisi itu terjadi, kata KONI, saat dirinya bertemu dengan Rosan beberapa waktu lalu. Dan dalam pertemuan itu Rosan mengajak KONI untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran dengan janji pemberian kursi Wakil Menteri. Atas tawaran tersebut, KONI mengaku sempat tertawa karena dirinya merasa tidak mungkin apa yang dijanjikan oleh Rosan tersebut terwujud. Pasalnya menurut KONI di dalam kubu Prabowo Gibran itu terjalin koalisi partai politik yang besar dan sudah mulai memperebutkan posisi. Melihat respon darinya, KONI menyebut kalau TKN Prabowo Gibran langsung menawarkan alternatif perjanjian lainnya. KONI mengungkap dirinya ditawari 1 unit mobil mewah Jeep Bentley First Edition yang harganya miliaran rupiah. Atas tawaran itu, KONI kembali menolak dengan alasan kredibilitasnya sebagai akademisi tidak ingin dijadikan alat oleh segelintir kelompok. Sebelumnya, Rosan mengatakan KONI meminta bertemu dengan dirinya untuk mengutarakan keinginan bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Kisruh silang pendapat antara KONI dan Rosan berawal dari pernyataan KONI yang menyebut Capres Prabowo Subianto hanya akan menjabat selama 2 tahun dan akan digantikan oleh pasangannya, yakni Cawapres Gibran Rakabuming Raka apabila terpilih dalam Pilpres 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, KONI mengklaim hal itu disampaikan langsung oleh Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani kepada dirinya saat hendak mengajak bergabung sebagai tim sukses Prabowo Gibran.
Rosan Roslani kemudian membantah pernyataan Koni Rahakundini Bakri yang menyebut Gibran didesain jadi presiden setelah 2 tahun Prabowo menjabat. Rosan mengakui ada pertemuan dengan Koni pada November 2023, namun Rosan mengaku tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Kemudian keluarlah pernyataan dari Rosan yang menyebut Koni ingin menjadi Wakil Menteri Pertahanan atau Wakil Menteri Luar Negeri. Koni sendiri menegaskan apa yang disampaikan dalam video tersebut berdasarkan hasil diskusinya dengan Rosan. Ia juga menepis ingin bergabung ke dalam TKN karena lebih memilih menjadi akademisi murni. Dan berikut Tribuners video lengkap pernyataan Koni Bakri yang membantah Rosan Roslani soal jabatan Wakil Menteri. Bahwa Mr. Y mendesak terus meminta saya masuk tim 08. Resmi. Karena sebagaimana saya nyatakan di Abraham Samad, saya nyatakan di @66 Neolitik, di wawancara lain, saya itu supporting Shadow 08 sebagai advisor isu pertahanan, tidak pernah dibantah. Jadi dalam bidang pertahanan, intelijen, security, geopolitik, dan itu kenapa Mr. Y meminta saya memformalkan diri untuk muncul bersama 08 di tempat-tempat publik. 4. Di dalam pertemuan yang diatur oleh Mr. Y, dan saya datang dengan kendaraannya Mr. Y, saya nggak sebut brandnya apa, nomornya juga bukan nomor biasa. Saya bertemu dengan Mr. Y bersama Mr. Y itu dihadiri Mas Angga, tanpa Mr. X, dan ada of course His Excellency Rosan. For your information, Mr. X dan Mr. Y itu nggak di ruangan terus. Jadi kalau dibicarakan berempat, nggak berempat terus-terusan. Mereka tuh keluar masuk gitu. Nah, janji atas bujukan Excellency Rosan kepada saya untuk bergabung di 02, itu saya ditawari. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. 3 kali saya ulang ya, saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlu? Dan waktu itu, saya langsung jawab, bos, jangan PHP. Aku ini deket banget sama Mr. X. Dan aku tahu betul dari pertemuan-pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam. Di dalam sana tuh sudah syarat gontok-gontokan. Why? Di sana itu koalisi lintas partai yang gemuk. Jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ini kita common sense aja, saya bukan siapa-siapa, akademis dari luar, hanya advisor, mana mungkin tiba-tiba saya klaim, halo saya mau apa gitu. Which is not me at all. Gitu kan. Nah kemudian, karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Anda Google aja. Di Indonesia tuh berdua ada Jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa, oh, akademisi satu itu udah dibeli. Oke? Clear ya? Jadi 2 sebenarnya ditawarkan. Posisi wamen yang saya tertawakan, bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh, nggak mungkin banget ya. Ngarang, karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sebut namanya, tapi dia dewa. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter explanatory yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muhtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote.
Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan. Meski demikian, menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami, proses sedang berjalan. Kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan, karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribuner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIEJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku ingin menjadi jaksa agung apabila pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menang dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa penunjukan jabatan di pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden. Puan Maharani mengatakan bahwa keinginan Ahok tersebut bisa saja terjadi apabila Ganjar terpilih sebagai presiden. Menurut Puan, Ganjar sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Dia menjelaskan Ahok memang memiliki karakter yang blak-blakan ketika menyampaikan sesuatu. Meski begitu, Puan menilai bahwa harapan dibalik apa yang disampaikan Ahok adalah ingin membangun Indonesia bersama-sama. Puan menegaskan saat ini pihaknya belum berbicara mengenai penempatan jabatan, melainkan fokus pada pemilu 14 Februari mendatang. Sebelumnya, Ahok berkeinginan menjadi jaksa agung hingga Menteri Keuangan jika memang ditawari jabatan. Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow Jakarta Selatan pada Kamis 8 Februari 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua KPK. Awalnya Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun di usianya yang sudah memasuki 58 tahun, ia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nantinya Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai jaksa agung, ia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
Sedangkan untuk pilihan kedua sebagai Menteri Keuangan karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Diketahui Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina. Ahok mengatakan setelah memutuskan mundur dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meski begitu Ahok tidak sempat ikut berkampanye karena dirinya belum menerima surat pemberhentiannya dari Komisaris Utama Pertamina. Meski begitu Ahok mengaku akan membantu pemenangan Ganjar Mahfud di wilayah DKI Jakarta. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muchtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan, meski demikian menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribuner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIEJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga.
Tribuners analis pertahanan dan militer KONI Rahakundini Bakri merespon pernyataan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani yang menyebut dirinya menginginkan kursi Wakil Menteri Luar Negeri atau kursi Wakil Menteri Pertahanan jika Prabowo Gibran terpilih di pemilu 2024. KONI secara tegas membantah pernyataan Rosan Roslani tersebut dengan menyatakan kalau dirinya yang justru ditawari 2 kursi Wakil Menteri. Kondisi itu terjadi, kata KONI, saat dirinya bertemu dengan Rosan beberapa waktu lalu. Dan dalam pertemuan itu Rosan mengajak KONI untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran dengan janji pemberian kursi Wakil Menteri. Atas tawaran tersebut, KONI mengaku sempat tertawa karena dirinya merasa tidak mungkin apa yang dijanjikan oleh Rosan tersebut terwujud. Pasalnya menurut KONI di dalam kubu Prabowo Gibran itu terjalin koalisi partai politik yang besar dan sudah mulai memperebutkan posisi. Melihat respon darinya, KONI menyebut kalau TKN Prabowo Gibran langsung menawarkan alternatif perjanjian lainnya. KONI mengungkap dirinya ditawari 1 unit mobil mewah Jeep Bentley First Edition yang harganya miliaran rupiah. Atas tawaran itu, KONI kembali menolak dengan alasan kredibilitasnya sebagai akademisi tidak ingin dijadikan alat oleh segelintir kelompok. Sebelumnya, Rosan mengatakan KONI meminta bertemu dengan dirinya untuk mengutarakan keinginan bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Kisruh silang pendapat antara KONI dan Rosan berawal, maksud kami, dari pernyataan KONI yang menyebut Capres Prabowo Subianto hanya akan menjabat selama 2 tahun dan akan digantikan oleh pasangannya, yakni Cawapres Gibran Rakabuming Raka apabila terpilih dalam Pilpres 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, KONI mengklaim hal itu disampaikan langsung oleh Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani kepada dirinya saat hendak mengajak bergabung sebagai tim sukses Prabowo Gibran. Rosan Roslani kemudian membantah pernyataan KONI Rahakundini Bakri yang menyebut Gibran didesain jadi presiden setelah 2 tahun Prabowo menjabat. Rosan mengakui ada pertemuan dengan KONI pada November 2023, namun Rosan mengaku tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Kemudian keluarlah pernyataan dari Rosan yang menyebut KONI ingin menjadi Wakil Menteri Pertahanan atau Wakil Menteri Luar Negeri. KONI sendiri menegaskan apa yang disampaikan dalam video tersebut berdasarkan hasil diskusinya dengan Rosan. Ia juga menepis ingin bergabung ke dalam TKN karena lebih memilih menjadi akademisi murni. Dan berikut Tribuners video lengkap pernyataan KONI Bakri yang membantah Rosan Roslani soal jabatan Wakil Menteri. Bahwa Mr. Y mendesak terus meminta saya masuk tim 08. Resmi. Karena sebagaimana saya nyatakan di Abraham Samad, saya nyatakan di @66 Neolitik, di wawancara lain, saya itu supporting Shadow 08 sebagai advisor isu pertahanan, tidak pernah dibantah. Nah, jadi dalam bidang pertahanan, intelijen, security, geopolitik, dan itu kenapa Mr. Y meminta saya memformalkan diri untuk muncul bersama 08 di tempat-tempat publik. 4. Di dalam pertemuan yang diatur oleh Mr. Y, dan saya datang dengan kendaraannya Mr. Y, saya nggak sebut brandnya apa, nomornya juga bukan nomor biasa. Saya bertemu dengan Mr. Y bersama Mr. Y itu dihadiri Mas Angga, tanpa Mr. X, dan ada of course His Excellency Rosan. For your information, Mr. X dan Mr. Y itu nggak di ruangan terus. Jadi kalau dinyatakan berempat, nggak berempat terus-terusan. Mereka tuh keluar masuk gitu. Nah, janji atas bujukan Excellency Rosan kepada saya untuk bergabung di 02, itu saya ditawari. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. 3 kali saya ulang ya, saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlu? Dan waktu itu, saya langsung jawab, bos, jangan PHP. Aku ini deket banget sama Mr. X. Dan aku tahu betul dari pertemuan-pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam sana tuh sudah syarat, gontok-gontokan. Why? Di sana itu koalisi lintas partai yang gemuk.
Jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ini kita common sense aja, saya bukan siapa-siapa, akademis dari luar, hanya advisor, mana mungkin tiba-tiba saya katakan, halo saya mau apa gitu. Which is not me at all, gitu kan. Nah kemudian, karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Anda Google aja. Di Indonesia tuh berdua ada Jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa, oh, akademisi satu itu udah dibeli. Oke? Clear ya? Jadi dua sebenarnya ditawarkan. Posisi wamen yang saya tertawakan. Bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh, nggak mungkin banget ya. Ngarang, karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sebut namanya, tapi dia dewa. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muchtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan. Meski demikian, menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribuners sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil.
Dan Ketua Umum SIEJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku ingin menjadi jaksa agung apabila pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menang dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa penunjukan jabatan di pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden. Puan Maharani mengatakan bahwa keinginan Ahok tersebut bisa saja terjadi apabila Ganjar terpilih sebagai presiden. Menurut Puan, Ganjar sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Dia menjelaskan Ahok memang memiliki karakter yang blak-blakan ketika menyampaikan sesuatu. Meski begitu, Puan menilai bahwa harapan dibalik apa yang disampaikan Ahok adalah ingin membangun Indonesia bersama-sama. Puan menegaskan saat ini pihaknya belum berbicara mengenai penempatan jabatan, melainkan fokus pada pemilu 14 Februari mendatang. Sebelumnya, Ahok berkeinginan menjadi jaksa agung hingga Menteri Keuangan jika memang ditawari jabatan. Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow Jakarta Selatan pada Kamis 8 Februari 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua KPK. Awalnya Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun di usianya yang sudah memasuki 58 tahun, ia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nantinya Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai jaksa agung, ia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sedangkan untuk pilihan kedua sebagai Menteri Keuangan karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Diketahui Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina. Ahok mengatakan setelah memutuskan mundur dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meski begitu, Ahok tidak sempat ikut berkampanye karena dirinya belum menerima surat pemberhentiannya dari Komisaris Utama Pertamina. Meski begitu, Ahok mengaku akan membantu pemenangan Ganjar Mahfud di wilayah DKI Jakarta. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muchtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan, meski demikian menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan
tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Food. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami, proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa kemudian menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribuner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Food dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Food memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Food lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIAJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan koalisi masyarakat sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Tribuners analis pertahanan dan militer KONI Rahakundini Bakri merespon pernyataan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani yang menyebut dirinya menginginkan kursi Wakil Menteri Luar Negeri atau kursi Wakil Menteri Pertahanan jika Prabowo Gibran terpilih di pemilu 2024. KONI secara tegas membantah pernyataan Rosan Roslani tersebut dengan menyatakan kalau dirinya yang justru ditawari 2 kursi Wakil Menteri. Kondisi itu terjadi, kata KONI, saat dirinya bertemu dengan Rosan beberapa waktu lalu. Dan dalam pertemuan itu Rosan mengajak KONI untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran dengan janji pemberian kursi Wakil Menteri. Atas tawaran tersebut, KONI mengaku sempat tertawa karena dirinya merasa tidak mungkin apa yang dijanjikan oleh Rosan tersebut terwujud. Pasalnya menurut KONI di dalam kubu Prabowo Gibran itu terjalin koalisi partai politik yang besar dan sudah mulai memperebutkan posisi. Melihat respon darinya, KONI menyebut kalau TKN Prabowo Gibran langsung menawarkan alternatif perjanjian lainnya. KONI mengungkap dirinya ditawari 1 unit mobil mewah Jeep Bentley First Edition yang harganya miliaran rupiah. Atas tawaran itu, KONI kembali menolak dengan alasan kredibilitasnya sebagai akademisi tidak ingin dijadikan alat oleh segelintir kelompok. Sebelumnya, Rosan mengatakan KONI meminta bertemu dengan dirinya untuk mengutarakan keinginan bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Kisruh silang pendapat antara KONI dan Rosan berawal dari pernyataan KONI yang menyebut Capres Prabowo Subianto hanya akan menjabat selama 2 tahun dan akan digantikan oleh pasangannya, yakni Cawapres Gibran Rakabuming Raka apabila terpilih dalam Pilpres 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, KONI mengklaim hal itu disampaikan langsung oleh Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani kepada dirinya saat hendak mengajak bergabung sebagai tim sukses Prabowo Gibran. Rosan Roslani kemudian membantah pernyataan KONI Rahakundini Bakri yang menyebut Gibran didesain jadi presiden setelah 2 tahun Prabowo menjabat. Rosan mengakui ada pertemuan dengan KONI pada November 2023, namun Rosan mengaku tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Kemudian keluarlah pernyataan dari Rosan yang menyebut KONI ingin menjadi Wakil Menteri Pertahanan atau Wakil Menteri Luar Negeri. KONI sendiri menegaskan apa yang disampaikan dalam video tersebut berdasarkan hasil diskusinya dengan Rosan. Ia juga menepis ingin bergabung ke dalam TKN karena lebih memilih menjadi akademisi murni.
Dan berikut Tribuners video lengkap pernyataan Koni Bakri yang membantah Rosan Roslani soal jabatan Wakil Menteri. Bahwa Mr. Y mendesak terus meminta saya masuk tim 08. Resmi. Karena sebagaimana saya nyatakan di Abraham Samad, saya nyatakan di @66 Neolitik, di wawancara lain, saya itu supporting Shadow 08 sebagai advisor isu pertahanan, tidak pernah dibantah. Jadi dalam bidang pertahanan, intelijen, security, geopolitik, dan itu kenapa Mr. Y meminta saya memformalkan diri untuk muncul bersama 08 di tempat-tempat publik. 4. Di dalam pertemuan yang diatur oleh Mr. Y dan saya datang dengan kendaraannya Mr. Y, saya nggak sebut brandnya apa, nomornya juga bukan nomor biasa. Saya bertemu dengan Mr. Y bersama Mr. Y itu dihadiri Mas Angga tanpa Mr. X dan ada of course His Excellency Rosan. For your information, Mr. X dan Mr. Y itu nggak di ruangan terus. Jadi kalau dibicarakan berempat, nggak berempat terus-terusan. Mereka tuh keluar masuk gitu. Nah, janji atas bujukan Excellency Rosan kepada saya untuk bergabung di 02 itu saya ditawari. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. 3 kali saya ulang ya, saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlu? Dan waktu itu saya langsung jawab, bos jangan PHP. Aku ini deket banget sama Mr. X. Dan aku tahu betul dari pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam. Di dalam sana tuh sudah syarat gontok-gontokan. Why? Di sana itu koalisi lintas partai yang gemuk. Jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ini kita common sense aja, saya bukan siapa-siapa, akademis dari luar, hanya advisor, mana mungkin tiba-tiba saya klaim, halo saya mau apa gitu. Which is not me at all. Gitu kan. Nah kemudian, karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Anda Google aja. Di Indonesia tuh berdua ada Jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa akademisi satu itu udah dibeli. Oke? Clear ya? Jadi 2 sebenarnya ditawarkan. Posisi wamen yang saya tertawakan. Bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh nggak mungkin banget ya. Ngarang. Karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sebut namanya, tapi dia dewa. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter explanatory yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muhtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan, meski demikian menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu.
Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami, proses sedang berjalan. Kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik. Tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja. Tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa kemudian menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribuner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIEJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku ingin menjadi jaksa agung apabila pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menang dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa penunjukan jabatan di pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden. Puan Maharani mengatakan bahwa keinginan Ahok tersebut bisa saja terjadi apabila Ganjar terpilih sebagai presiden. Menurut Puan, Ganjar sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Dia menjelaskan Ahok memang memiliki karakter yang blak-blakan ketika menyampaikan sesuatu. Meski begitu, Puan menilai bahwa harapan dibalik apa yang disampaikan Ahok adalah ingin membangun Indonesia bersama-sama. Puan menegaskan saat ini pihaknya belum berbicara mengenai penempatan jabatan, melainkan fokus pada pemilu 14 Februari mendatang. Sebelumnya, Ahok berkeinginan menjadi jaksa agung hingga Menteri Keuangan jika memang ditawari jabatan. Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Februari 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua KPK. Awalnya Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun di usianya yang sudah memasuki 58 tahun, ia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nantinya Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai jaksa agung, ia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara seperti keinginan awalnya. Diketahui Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina. Ahok mengatakan setelah memutuskan mundur dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3 dan pemberhentiannya dari Komisaris Utama Pertamina. Meski begitu, Ahok mengaku akan membantu pemenangan Ganjar Mahfud di wilayah DKI Jakarta. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik.
Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muchtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan, meski demikian menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribuner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIEJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Tribuners analis pertahanan dan militer KONI Rahakundini Bakri merespon pernyataan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani yang menyebut dirinya menginginkan kursi Wakil Menteri Luar Negeri atau kursi Wakil Menteri Pertahanan jika Prabowo Gibran terpilih di pemilu 2024. KONI secara tegas membantah pernyataan Rosan Roslani tersebut dengan menyatakan kalau dirinya yang justru ditawari 2 kursi Wakil Menteri. Kondisi itu terjadi, kata KONI, saat dirinya bertemu dengan Rosan beberapa waktu lalu. Dan dalam pertemuan itu Rosan mengajak KONI untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran dengan janji pemberian kursi Wakil Menteri. Atas tawaran tersebut, KONI mengaku sempat tertawa karena dirinya merasa tidak mungkin apa yang dijanjikan oleh Rosan tersebut terwujud.
Pasalnya menurut Koni di dalam kubu Prabowo Gibran itu terjalin koalisi partai politik yang besar dan sudah mulai memperebutkan posisi. Melihat respon darinya, Koni menyebut kalau TKN Prabowo Gibran langsung menawarkan alternatif perjanjian lainnya. Koni mengungkap dirinya ditawari 1 unit mobil mewah Jeep Bentley First Edition yang harganya miliaran rupiah. Atas tawaran itu, Koni kembali menolak dengan alasan kredibilitasnya sebagai akademisi tidak ingin dijadikan alat oleh segelintir kelompok. Sebelumnya, Rosan mengatakan Koni meminta bertemu dengan dirinya untuk mengutarakan keinginan bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Kisruh silang pendapat antara Koni dan Rosan berawal, maksud kami, dari pernyataan Koni yang menyebut Capres Prabowo Subianto hanya akan menjabat selama 2 tahun dan akan digantikan oleh pasangannya, yakni Cawapres Gibran Rakabuming Raka apabila terpilih dalam Pilpres 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, Koni mengklaim hal itu disampaikan langsung oleh Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani kepada dirinya saat hendak mengajak bergabung sebagai tim sukses Prabowo Gibran. Rosan Roslani kemudian membantah pernyataan Koni Rahakundini Bakri yang menyebut Gibran didesain jadi presiden setelah 2 tahun Prabowo menjabat. Rosan mengakui ada pertemuan dengan Koni pada November 2023, namun Rosan mengaku tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Kemudian keluarlah pernyataan dari Rosan yang menyebut Koni ingin menjadi Wakil Menteri Pertahanan atau Wakil Menteri Luar Negeri. Koni sendiri menegaskan apa yang disampaikan dalam video tersebut berdasarkan hasil diskusinya dengan Rosan. Ia juga menepis ingin bergabung ke dalam TKN karena lebih memilih menjadi akademisi murni. Dan berikut Tribuners video lengkap pernyataan Koni Bakri yang membantah Rosan Roslani soal jabatan Wakil Menteri. Bahwa Mr. Y mendesak terus meminta saya masuk tim 08. Resmi. Karena sebagaimana saya nyatakan di Abraham Samad, saya nyatakan di @66 Neolitik, di wawancara lain, saya itu supporting Shadow 08 sebagai advisor isu pertahanan, tidak pernah dibantah. Nah, jadi dalam bidang pertahanan, intelijen, security, geopolitik, dan itu kenapa Mr. Y meminta saya memformalkan diri untuk muncul bersama 08 di tempat-tempat publik. 4. Di dalam pertemuan yang diatur oleh Mr. Y, dan saya datang dengan kendaraannya Mr. Y, saya nggak sebut brandnya apa, nomornya juga bukan nomor biasa, saya bertemu dengan Mr. Y, bersama Mr. Y itu, dihadiri Mas Angga, tanpa Mr. X, dan ada, of course, His Excellency Rosan. For your information, Mr. X dan Mr. Y itu nggak di ruangan terus. Jadi kalau dibicarakan berempat, nggak berempat terus-terusan. Mereka tuh keluar masuk gitu. Nah, janji atas bujukan Excellency Rosan kepada saya untuk bergabung di 02, itu saya ditawari. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. 3 kali saya ulang ya, saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlu? Dan waktu itu, saya langsung jawab, bos, jangan PHP. Aku ini deket banget sama Mr. X. Dan aku tahu betul dari pertemuan-pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam sana tuh sudah syarat gontok-gontokan. Why? Di sana itu koalisi lintas partai yang gemuk. Jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ini kita common sense aja, saya bukan siapa-siapa, akademisi dari luar, hanya advisor, mana mungkin tiba-tiba saya klaim, halo saya mau apa gitu. Which is not me at all. Kan? Nah kemudian, karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Anda Google aja. Di Indonesia tuh berdua ada Jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa, oh, akademisi satu itu udah dibeli. Oke? Clear ya? Jadi 2 sebenarnya ditawarkan. Posisi wamen yang saya tertawakan, bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh, nggak mungkin banget ya. Ngarang, karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sebut namanya, tapi dia dewa. Tribuners film dokumenter
Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muchtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan, meski demikian menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribunner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIAJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku ingin menjadi jaksa agung apabila pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menang dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa penunjukan jabatan di pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden. Puan Maharani mengatakan bahwa keinginan Ahok tersebut bisa saja terjadi apabila Ganjar terpilih sebagai presiden. Menurut Puan, Ganjar sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Dia menjelaskan Ahok memang memiliki karakter yang blak-blakan ketika menyampaikan sesuatu.
Meski begitu, Puan menilai bahwa harapan dibalik apa yang disampaikan Ahok adalah ingin membangun Indonesia bersama-sama. Puan menegaskan saat ini pihaknya belum berbicara mengenai penempatan jabatan, melainkan fokus pada pemilu 14 Februari mendatang. Sebelumnya, Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan jika memang ditawari jabatan. Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Februari 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua KPK. Awalnya Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun di usianya yang sudah memasuki 58 tahun, ia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nantinya Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, ia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sedangkan untuk pilihan kedua sebagai Menteri Keuangan karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Diketahui Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina. Ahok mengatakan setelah memutuskan mundur dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meski begitu, Ahok tidak sempat ikut berkampanye karena dirinya belum menerima surat pemberhentiannya dari Komisaris Utama Pertamina. Meski begitu, Ahok mengaku akan membantu pemenangan Ganjar Mahfud di wilayah DKI Jakarta. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muchtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan, meski demikian menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut.
Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribuner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIAJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Tribuners analis pertahanan dan militer KONI Rahakundini Bakri merespon pernyataan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani yang menyebut dirinya menginginkan kursi Wakil Menteri Luar Negeri atau kursi Wakil Menteri Pertahanan jika Prabowo Gibran terpilih di pemilu 2024. KONI secara tegas membantah pernyataan Rosan Roslani tersebut dengan menyatakan kalau dirinya yang justru ditawari 2 kursi Wakil Menteri. Kondisi itu terjadi, kata KONI, saat dirinya bertemu dengan Rosan beberapa waktu lalu. Dan dalam pertemuan itu Rosan mengajak KONI untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran dengan janji pemberian kursi Wakil Menteri. Atas tawaran tersebut, KONI mengaku sempat tertawa karena dirinya merasa tidak mungkin apa yang dijanjikan oleh Rosan tersebut terwujud. Pasalnya menurut KONI di dalam kubu Prabowo Gibran itu terjalin koalisi partai politik yang besar dan sudah mulai memperebutkan posisi. Melihat respon darinya, KONI menyebut kalau TKN Prabowo Gibran langsung menawarkan alternatif perjanjian lainnya. KONI mengungkap dirinya ditawari 1 unit mobil mewah Jeep Bentley First Edition yang harganya miliaran rupiah. Atas tawaran itu, KONI kembali menolak dengan alasan kredibilitasnya sebagai akademisi tidak ingin dijadikan alat oleh segelintir kelompok. Sebelumnya, Rosan mengatakan KONI meminta bertemu dengan dirinya untuk mengutarakan keinginan bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Kisruh silang pendapat antara KONI dan Rosan berawal dari pernyataan KONI yang menyebut Capres Prabowo Subianto hanya akan menjabat selama 2 tahun dan akan digantikan oleh pasangannya, yakni Cawapres Gibran Rakabuming Raka apabila terpilih dalam Pilpres 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, KONI mengklaim hal itu disampaikan langsung oleh Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani kepada dirinya saat hendak mengajak bergabung sebagai tim sukses Prabowo Gibran. Rosan Roslani kemudian membantah pernyataan KONI Rahakundini Bakri yang menyebut Gibran didesain jadi presiden setelah 2 tahun Prabowo menjabat. Rosan mengakui ada pertemuan dengan KONI pada November 2023, namun Rosan mengaku tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Kemudian keluarlah pernyataan dari Rosan yang menyebut KONI ingin menjadi Wakil Menteri Pertahanan atau Wakil Menteri Luar Negeri. KONI sendiri menegaskan apa yang disampaikan dalam video tersebut berdasarkan hasil diskusinya dengan Rosan. Ia juga menepis ingin bergabung ke dalam TKN karena lebih memilih menjadi akademisi murni. Dan berikut Tribuners video lengkap pernyataan KONI Bakri yang membantah Rosan Roslani soal jabatan Wakil Menteri. Bahwa Mr. Y mendesak terus meminta saya masuk tim 08. Resmi. Karena sebagaimana saya nyatakan di Abraham Samad, saya nyatakan di @66 Neolitik, di wawancara lain, saya itu supporting Shadow 08 sebagai advisor isu pertahanan, tidak pernah dibantah. Nah, jadi dalam bidang pertahanan, intelijen, security, geopolitik, dan itu kenapa Mr. Y meminta saya memformalkan diri untuk muncul bersama 08 di tempat-tempat publik. 4. Di dalam pertemuan yang diatur oleh Mr. Y, dan saya datang dengan kendaraannya Mr. Y, saya nggak sebut brandnya apa, nomornya juga bukan nomor biasa,
saya bertemu dengan Mr. bersama Mr. Y itu dihadiri Mas Angga tanpa Mr. X dan ada of course His Excellency Rosan. For your information, Mr. X dan Mr. Y itu nggak di ruangan terus. Jadi kalau dibicarakan berempat, nggak berempat terus-terusan. Mereka tuh keluar masuk gitu. Nah, janji atas bujukan Excellency Rosan kepada saya untuk bergabung di 02 itu saya ditawari. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. 3 kali saya ulang ya, saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlu? Dan waktu itu saya langsung jawab, bos jangan PHP. Aku ini deket banget sama Mr. X. Dan aku tahu betul dari pertemuan-pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam. Di dalam sana tuh sudah syarat gontok-gontokan. Why? Di sana itu koalisi lintas partai yang gemuk. Jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ini kita common sense aja, saya bukan siapa, akademis dari luar, hanya advisor, mana mungkin tiba-tiba saya katakan, halo saya mau apa gitu. Which is not me at all. Gitu kan. Nah kemudian, karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Anda Google aja. Di Indonesia tuh berdua ada Jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa oh, akademisi satu itu udah dibeli. Oke, clear ya? Jadi dua sebenarnya ditawarkan. Posisi Wamen yang saya tertawakan. Bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh nggak mungkin banget ya. Ngarang. Karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sebut namanya, tapi dia dewa. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter explanatory yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muchtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan. Meski demikian, menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan
konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara, jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribuner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIAJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku ingin menjadi jaksa agung apabila pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menang dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa penunjukan jabatan di pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden. Puan Maharani mengatakan bahwa keinginan Ahok tersebut bisa saja terjadi apabila Ganjar terpilih sebagai presiden. Menurut Puan, Ganjar sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Dia menjelaskan Ahok memang memiliki karakter yang blak-blakan ketika menyampaikan sesuatu. Meski begitu, Puan menilai bahwa harapan dibalik apa yang disampaikan Ahok adalah ingin membangun Indonesia bersama-sama. Puan menegaskan saat ini pihaknya belum berbicara mengenai penempatan jabatan, melainkan fokus pada pemilu 14 Februari mendatang. Sebelumnya, Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan jika memang ditawari jabatan. Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Februari 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi ketua KPK. Awalnya Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun di usianya yang sudah memasuki 58 tahun, ia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nantinya Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, ia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sedangkan untuk pilihan kedua sebagai Menteri Keuangan karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Diketahui Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina. Ahok mengatakan setelah memutuskan mundur dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meski begitu Ahok tidak sempat ikut berkampanye karena dirinya belum menerima surat pemberhentiannya dari Komisaris Utama Pertamina. Meski begitu Ahok mengaku akan membantu pemenangan Ganjar Mahfud di wilayah DKI Jakarta. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Mukhtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan. Meski demikian, menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami, proses sedang berjalan. Kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan, karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribuner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIEJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Tribuners analis pertahanan dan militer KONI Rahakundini Bakri merespon pernyataan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani yang menyebut dirinya menginginkan kursi Wakil Menteri Luar Negeri atau kursi Wakil Menteri Pertahanan jika Prabowo Gibran terpilih di pemilu 2024. KONI secara tegas membantah pernyataan Rosan Roslani tersebut dengan menyatakan kalau dirinya yang justru ditawari 2 kursi Wakil Menteri. Kondisi itu terjadi, kata KONI, saat dirinya bertemu dengan Rosan beberapa waktu lalu. Dan dalam pertemuan itu Rosan mengajak KONI untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran dengan janji pemberian kursi Wakil Menteri. Atas tawaran tersebut, KONI mengaku sempat tertawa karena dirinya merasa tidak mungkin apa yang dijanjikan oleh Rosan tersebut terwujud. Pasalnya menurut KONI di dalam kubu Prabowo Gibran itu terjalin koalisi partai politik yang besar dan sudah mulai memperebutkan posisi. Melihat respon darinya, KONI menyebut kalau TKN Prabowo Gibran langsung menawarkan alternatif perjanjian lainnya. KONI mengungkap dirinya ditawari 1 unit mobil mewah Jeep Bentley First Edition yang harganya miliaran rupiah. Atas tawaran itu, KONI kembali menolak dengan alasan kredibilitasnya sebagai akademisi tidak ingin dijadikan alat oleh segelintir kelompok.
Sebelumnya, Rosan mengatakan Koni meminta bertemu dengan dirinya untuk mengutarakan keinginan bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Kisruh silang pendapat antara Koni dan Rosan berawal, maksud kami, dari pernyataan Koni yang menyebut Capres Prabowo Subianto hanya akan menjabat selama 2 tahun dan akan digantikan oleh pasangannya, yakni Cawapres Gibran Rakabuming Raka apabila terpilih dalam Pilpres 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, Koni mengklaim hal itu disampaikan pada November 2023, namun Rosan mengaku tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Kemudian keluarlah pernyataan dari Rosan yang menyebut Koni ingin menjadi Wakil Menteri Pertahanan atau Wakil Menteri Luar Negeri. Koni sendiri menegaskan apa yang disampaikan dalam video tersebut berdasarkan hasil diskusinya dengan Rosan. Ia juga menepis ingin bergabung ke dalam TKN karena lebih memilih menjadi akademisi murni. Dan berikut Tribuners video lengkap pernyataan Koni Bakri yang membantah Rosan Roslani soal jabatan Wakil Menteri. Bahwa Mr. Y mendesak terus meminta saya masuk tim 08. Resmi. Karena sebagaimana saya nyatakan di Abraham Samad, saya nyatakan di @66 Neolitik, di wawancara lain, saya itu supporting Shadow 08 sebagai advisor isu pertahanan, tidak pernah dibantah. Nah, jadi dalam bidang pertahanan, intelijen, security, geopolitik, dan itu kenapa Mr. Y meminta saya memformalkan diri untuk muncul bersama 08 di tempat-tempat publik. 4. Di dalam pertemuan yang diatur oleh Mr. Y, dan saya datang dengan kendaraannya Mr. Y, saya nggak sebut brandnya apa, nomornya juga bukan nomor biasa. Saya bertemu dengan Mr. Y bersama Mr. Y itu dihadiri Mas Angga, tanpa Mr. X, dan ada of course His Excellency Rosan. For your information, Mr. X dan Mr. Y itu nggak di ruangan terus. Jadi kalau dibicarakan berempat, nggak berempat terus-terusan. Mereka tuh keluar masuk gitu. Nah, janji atas bujukan Excellency Rosan kepada saya untuk bergabung di 02, itu saya ditawari. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. 3 kali saya ulang ya, saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlu? Dan waktu itu, saya langsung jawab, bos, jangan PHP. Aku ini deket banget sama Mr. X. Dan aku tahu betul dari pertemuan-pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam. Di dalam sana tuh sudah syarat gontok-gontokan. Why? Di sana itu koalisi lintas partai yang gemuk. Jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ini kita common sense aja, saya bukan siapa-siapa, akademis dari luar, hanya advisor, mana mungkin tiba-tiba saya klaim, halo saya mau apa gitu. Which is not me at all. Gitu kan. Nah kemudian, karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Anda Google aja. Di Indonesia tuh berdua ada Jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa, oh, akademisi satu itu udah dibeli. Oke? Clear ya? Jadi 2 sebenarnya yang ditawarkan. Posisi wamen yang saya tertawakan, bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh, nggak mungkin banget ya. Ngarang, karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sebut namanya, tapi dia dewa. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter explanatory yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muhtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.
Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan. Meski demikian, menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami, proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribunner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIEJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku ingin menjadi jaksa agung apabila pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menang dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa penunjukan jabatan di pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden. Puan Maharani mengatakan bahwa keinginan Ahok tersebut bisa saja terjadi apabila Ganjar terpilih sebagai presiden. Menurut Puan, Ganjar sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Dia menjelaskan Ahok memang memiliki karakter yang blak-blakan ketika menyampaikan sesuatu. Meski begitu, Puan menilai bahwa harapan dibalik apa yang disampaikan Ahok adalah ingin membangun Indonesia bersama-sama. Puan menegaskan saat ini pihaknya belum berbicara mengenai penempatan jabatan, melainkan fokus pada pemilu 14 Februari mendatang. Sebelumnya, Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan jika memang ditawari jabatan. Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Februari 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua KPK.
Awalnya Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun di usianya yang sudah memasuki 58 tahun, ia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nantinya Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, ia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sedangkan untuk pilihan kedua sebagai Menteri Keuangan karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Diketahui Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina. Ahok mengatakan setelah memutuskan mundur dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meski begitu, Ahok tidak sempat ikut berkampanye karena dirinya belum menerima surat pemberhentiannya dari Komisaris Utama Pertamina. Meski begitu, Ahok mengaku akan membantu pemenangan Ganjar Mahfud di wilayah DKI Jakarta. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muchtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan, meski demikian menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribuner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024.
Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIAJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Tribuners Analis Pertahanan dan Militer KONI Rahakundini Bakri merespon pernyataan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, yang menyebut dirinya menginginkan kursi Wakil Menteri Luar Negeri atau kursi Wakil Menteri Pertahanan jika Prabowo Gibran terpilih di pemilu 2024. KONI secara tegas membantah pernyataan Rosan Roslani tersebut dengan menyatakan kalau dirinya yang justru ditawari 2 kursi Wakil Menteri. Kondisi itu terjadi, kata KONI, saat dirinya bertemu dengan Rosan beberapa waktu lalu. Dan dalam pertemuan itu Rosan mengajak KONI untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran dengan janji pemberian kursi Wakil Menteri. Atas tawaran tersebut, KONI mengaku sempat tertawa karena dirinya merasa tidak mungkin apa yang dijanjikan oleh Rosan tersebut terwujud. Pasalnya menurut KONI di dalam kubu Prabowo Gibran itu terjalin koalisi partai politik yang besar dan sudah mulai memperebutkan posisi. Melihat respon darinya, KONI menyebut kalau TKN Prabowo Gibran langsung menawarkan alternatif perjanjian lainnya. KONI mengungkap dirinya ditawari 1 unit mobil mewah Jeep Bentley First Edition yang harganya miliaran rupiah. Atas tawaran itu, KONI kembali menolak dengan alasan kredibilitasnya sebagai akademisi tidak ingin dijadikan alat oleh segelintir kelompok. Sebelumnya, Rosan mengatakan KONI meminta bertemu dengan dirinya untuk mengutarakan keinginan bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Kisruh silang pendapat antara KONI dan Rosan berawal dari pernyataan KONI yang menyebut Capres Prabowo Subianto hanya akan menjabat selama 2 tahun dan akan digantikan oleh pasangannya, yakni Cawapres Gibran Rakabuming Raka apabila terpilih dalam Pilpres 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, KONI mengklaim hal itu disampaikan langsung oleh Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani kepada dirinya saat hendak mengajak bergabung sebagai tim sukses Prabowo Gibran. Rosan Roslani kemudian membantah pernyataan KONI Rahakundini Bakri yang menyebut Gibran didesain jadi presiden setelah 2 tahun Prabowo menjabat. Rosan mengakui ada pertemuan dengan KONI pada November 2023, namun Rosan mengaku tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Kemudian keluarlah pernyataan dari Rosan yang menyebut KONI ingin menjadi Wakil Menteri Pertahanan atau Wakil Menteri Luar Negeri. KONI sendiri menegaskan apa yang disampaikan dalam video tersebut berdasarkan hasil diskusinya dengan Rosan. Ia juga menepis ingin bergabung ke dalam TKN karena lebih memilih menjadi akademisi murni. Dan berikut Tribuners video lengkap pernyataan KONI Bakri yang membantah Rosan Roslani soal jabatan Wakil Menteri. Bahwa Mr. Y mendesak terus meminta saya masuk tim 08. Resmi. Karena sebagaimana saya nyatakan di Abraham Samad, saya nyatakan di @66 Neolitik, di wawancara lain, saya itu supporting Shadow 08 sebagai advisor isu pertahanan, tidak pernah dibantah. Nah, jadi dalam bidang pertahanan, intelijen, security, geopolitik, dan itu kenapa Mr. Y meminta saya memformalkan diri untuk muncul bersama 08 di tempat-tempat publik. 4. Di dalam pertemuan yang diatur oleh Mr. Y, dan saya datang dengan kendaraannya Mr. Y, saya nggak sebut brandnya apa, nomornya juga bukan nomor biasa, saya bertemu dengan Mr. Y, bersama Mr. Y itu, dihadiri Mas Angga, tanpa Mr. X, dan ada, of course, His Excellency Rosan. For your information, Mr. X dan Mr. Y itu nggak di ruangan terus. Jadi kalau dinyatakan berempat, nggak berempat terus-terusan. Mereka tuh keluar masuk gitu. Nah, janji
atas bujukan Excellency Rosan kepada saya untuk bergabung di 02, itu saya ditawari. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. 3 kali saya ulang ya, saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlu? Dan waktu itu saya langsung jawab, bos jangan PHP. Aku ini deket banget sama Mr. X. Dan aku tahu betul dari pertemuan-pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam. Di dalam sana tuh sudah syarat gontok-gontokan. Why? Di sana itu koalisi lintas partai yang gemuk. Jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ini kita common sense aja, saya bukan siapa-siapa, akademis dari luar, hanya advisor, mana mungkin tiba-tiba saya kira, halo saya mau apa gitu. Which is not me at all. Gitu kan. Nah kemudian, karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Anda Google aja. Di Indonesia tuh berdua ada Jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa oh, akademisi satu itu udah dibeli. Oke? Clear ya? Jadi 2 sebenarnya ditawarkan. Posisi wamen yang saya tertawakan. Bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh nggak mungkin banget ya. Ngarang. Karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sebut namanya, tapi dia dewa. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muchtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan, meski demikian menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang.
Ya, Tribunner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIAJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku ingin menjadi jaksa agung apabila pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menang dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa penunjukan jabatan di pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden. Puan Maharani mengatakan bahwa keinginan Ahok tersebut bisa saja terjadi apabila Ganjar terpilih sebagai presiden. Menurut Puan, Ganjar sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Dia menjelaskan Ahok memang memiliki karakter yang blak-blakan ketika menyampaikan sesuatu. Meski begitu, Puan menilai bahwa harapan dibalik apa yang disampaikan Ahok adalah ingin membangun Indonesia bersama-sama. Puan menegaskan saat ini pihaknya belum berbicara mengenai penempatan jabatan, melainkan fokus pada pemilu 14 Februari mendatang. Sebelumnya, Ahok berkeinginan menjadi jaksa agung hingga Menteri Keuangan jika memang ditawari jabatan. Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Februari 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua KPK. Awalnya Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun di usianya yang sudah memasuki 58 tahun, ia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nantinya Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai jaksa agung, ia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sedangkan untuk pilihan kedua sebagai Menteri Keuangan karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Diketahui Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina. Ahok mengatakan setelah memutuskan mundur dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meski begitu, Ahok tidak sempat ikut berkampanye karena dirinya belum menerima surat pemberhentiannya dari Komisaris Utama Pertamina. Meski begitu, Ahok mengaku akan membantu pemenangan Ganjar Mahfud di wilayah DKI Jakarta. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muhtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan, meski demikian menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik.
Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami, proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribuner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIAJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Tribuners analis pertahanan dan militer KONI Rahakundini Bakri merespon pernyataan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani yang menyebut dirinya menginginkan kursi Wakil Menteri Luar Negeri atau kursi Wakil Menteri Pertahanan jika Prabowo Gibran terpilih di pemilu 2024. KONI secara tegas membantah pernyataan Rosan Roslani tersebut dengan menyatakan kalau dirinya yang justru ditawari 2 kursi Wakil Menteri. Kondisi itu terjadi, kata KONI, saat dirinya bertemu dengan Rosan beberapa waktu lalu. Dan dalam pertemuan itu Rosan mengajak KONI untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran dengan janji pemberian kursi Wakil Menteri. Atas tawaran tersebut, KONI mengaku sempat tertawa karena dirinya merasa tidak mungkin apa yang dijanjikan oleh Rosan tersebut terwujud. Pasalnya menurut KONI di dalam kubu Prabowo Gibran itu terjalin koalisi partai politik yang besar dan sudah mulai memperebutkan posisi. Melihat respon darinya, KONI menyebut kalau TKN Prabowo Gibran langsung menawarkan alternatif perjanjian lainnya. KONI mengungkap dirinya ditawari 1 unit mobil mewah Jeep Bentley First Edition yang harganya miliaran rupiah. Atas tawaran itu, KONI kembali menolak dengan alasan kredibilitasnya sebagai akademisi tidak ingin dijadikan alat oleh segelintir kelompok. Sebelumnya, Rosan mengatakan KONI meminta bertemu dengan dirinya untuk mengutarakan keinginan bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Kisruh silang pendapat antara KONI dan Rosan berawal dari pernyataan KONI yang menyebut Capres Prabowo Subianto hanya akan menjabat selama 2 tahun dan akan digantikan oleh pasangannya, yakni Cawapres Gibran Rakabuming Raka apabila terpilih dalam Pilpres 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, KONI mengklaim hal itu disampaikan langsung oleh Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani kepada dirinya saat hendak mengajak bergabung sebagai tim sukses Prabowo Gibran.
Rosan Roslani kemudian membantah pernyataan Koni Rahakundini Bakri yang menyebut Gibran didesain jadi presiden setelah 2 tahun Prabowo menjabat. Rosan mengakui ada pertemuan dengan Koni pada November 2023, namun Rosan mengaku tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Kemudian keluarlah pernyataan dari Rosan yang menyebut Koni ingin menjadi Wakil Menteri Pertahanan atau Wakil Menteri Luar Negeri. Koni sendiri menegaskan apa yang disampaikan dalam video tersebut berdasarkan hasil diskusinya dengan Rosan. Ia juga menepis ingin bergabung ke dalam TKN karena lebih memilih menjadi akademisi murni. Dan berikut Tribuners video lengkap pernyataan Koni Bakri yang membantah Rosan Roslani soal jabatan Wakil Menteri. Bahwa Mr. Y mendesak terus meminta saya masuk tim 08. Resmi. Karena sebagaimana saya nyatakan di Abraham Samad, saya nyatakan di @66 Neolitik, di wawancara lain, saya itu supporting Shadow 08 sebagai advisor isu pertahanan, tidak pernah dibantah. Nah, jadi dalam bidang pertahanan, intelijen, security, geopolitik, dan itu kenapa Mr. Y meminta saya memformalkan diri untuk muncul bersama 08 di tempat-tempat publik. 4. Di dalam pertemuan yang diatur oleh Mr. Y, dan saya datang dengan kendaraannya Mr. Y, saya nggak sebut brandnya apa, nomornya juga bukan nomor biasa. Saya bertemu dengan Mr. Y bersama Mr. Y itu dihadiri Mas Angga, tanpa Mr. X, dan ada of course His Excellency Rosan. For your information, Mr. X dan Mr. Y itu nggak di ruangan terus. Jadi kalau dibicarakan berempat, nggak berempat terus-terusan. Mereka tuh keluar masuk gitu. Nah, janji atas bujukan Excellency Rosan kepada saya untuk bergabung di 02, itu saya ditawari. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. 3 kali saya ulang ya, saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlu? Dan waktu itu, saya langsung jawab, bos, jangan PHP. Aku ini deket banget sama Mr. X. Dan aku tahu betul dari pertemuan-pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam. Di dalam sana tuh sudah syarat gontok-gontokan. Why? Di sana itu koalisi lintas partai yang gemuk. Jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ini kita common sense aja, saya bukan siapa-siapa, akademis dari luar, hanya advisor, mana mungkin tiba-tiba saya klaim, halo saya mau apa gitu. Which is not me at all. Gitu kan. Nah kemudian, karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Anda Google aja. Di Indonesia tuh berdua ada Jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa, oh, akademisi satu itu udah dibeli. Oke, clear ya? Jadi 2 sebenarnya yang ditawarkan. Posisi wamen yang saya tertawakan, bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh, nggak mungkin banget ya. Ngarang, karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sebut namanya, tapi dia dewa. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muhtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote.
Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan. Meski demikian, menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami, proses sedang berjalan. Kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik. Tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja. Tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa kemudian menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribunner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIAJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku ingin menjadi jaksa agung apabila pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menang dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa penunjukan jabatan di pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden. Puan Maharani mengatakan bahwa keinginan Ahok tersebut bisa saja terjadi apabila Ganjar terpilih sebagai presiden. Menurut Puan, Ganjar sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Dia menjelaskan Ahok memang memiliki karakter yang blak-blakan ketika menyampaikan sesuatu. Meski begitu, Puan menilai bahwa harapan dibalik apa yang disampaikan Ahok adalah ingin membangun Indonesia bersama-sama. Puan menegaskan saat ini pihaknya belum berbicara mengenai penempatan jabatan, melainkan fokus pada pemilu 14 Februari mendatang. Sebelumnya, Ahok berkeinginan menjadi Jaksa Agung hingga Menteri Keuangan jika memang ditawari jabatan. Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Februari 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi Ketua KPK. Awalnya Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun di usianya yang sudah memasuki 58 tahun, ia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nantinya Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, ia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
Sedangkan untuk pilihan kedua sebagai Menteri Keuangan karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Diketahui Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina. Ahok mengatakan setelah memutuskan mundur dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meski begitu Ahok tidak sempat ikut berkampanye karena dirinya belum menerima surat pemberhentiannya dari Komisaris Utama Pertamina. Meski begitu Ahok mengaku akan membantu pemenangan Ganjar Mahfud di wilayah DKI Jakarta. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muchtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan, meski demikian menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribuners sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIEJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga.
Tribuners Analis Pertahanan dan Militer KONI Rahakundini Bakri merespon pernyataan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, yang menyebut dirinya menginginkan kursi Wakil Menteri Luar Negeri atau kursi Wakil Menteri Pertahanan jika Prabowo Gibran terpilih di pemilu 2024. KONI secara tegas membantah pernyataan Rosan Roslani tersebut dengan menyatakan kalau dirinya yang justru ditawari 2 kursi Wakil Menteri. Kondisi itu terjadi, kata KONI, saat dirinya bertemu dengan Rosan beberapa waktu lalu. Dan dalam pertemuan itu Rosan mengajak KONI untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran dengan janji pemberian kursi Wakil Menteri. Atas tawaran tersebut, KONI mengaku sempat tertawa karena dirinya merasa tidak mungkin apa yang dijanjikan oleh Rosan tersebut terwujud. Pasalnya menurut KONI di dalam kubu Prabowo Gibran itu terjalin koalisi partai politik yang besar dan sudah mulai memperebutkan posisi. Melihat respon darinya, KONI menyebut kalau TKN Prabowo Gibran langsung menawarkan alternatif perjanjian lainnya. KONI mengungkap dirinya ditawari 1 unit mobil mewah Jeep Bentley First Edition yang harganya miliaran rupiah. Atas tawaran itu, KONI kembali menolak dengan alasan kredibilitasnya sebagai akademisi tidak ingin dijadikan alat oleh dengan TKN Prabowo Gibran. Kisruh silang pendapat antara KONI dan Rosan berawal dari pernyataan KONI yang menyebut Capres Prabowo Subianto hanya akan menjabat selama 2 tahun dan akan digantikan oleh pasangannya, yakni Cawapres Gibran Rakabuming Raka apabila terpilih dalam Pilpres 2000. Dalam video tersebut memilih menjadi akademisi murni. Dan berikut Tribuners video lengkap pernyataan KONI Bakri yang membantah Rosan Roslani soal jabatan Wakil Menteri. Bahwa Mr. Y mendesak terus meminta saya masuk tim 08. Resmi. Karena sebagaimana saya nyatakan di Abraham Samad, saya nyatakan di @66 Neolitik, di wawancara lain, saya itu supporting Shadow 08 sebagai advisor isu pertahanan, tidak pernah dibantah. Jadi dalam bidang pertahanan, intelijen, security, geopolitik, dan itu kenapa Mr. Y meminta saya memformalkan diri untuk muncul bersama 08 di tempat-tempat publik. 4. Di dalam pertemuan yang diatur oleh Mr. Y dan saya datang dengan kendaraannya Mr. Y, saya nggak sebut brandnya apa, nomornya juga bukan nomor biasa. Saya bertemu dengan Mr. Y bersama Mr. Y itu dihadiri Mas Angga tanpa Mr. X dan ada of course His Excellency Rosan. For your information, Mr. X dan Mr. Y itu nggak di ruangan terus. Jadi kalau dibicarakan berempat, nggak berempat terus-terusan. Mereka tuh keluar masuk gitu. Nah, janji atas bujukan Excellency Rosan kepada saya untuk bergabung di 02 itu saya ditawari. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. 3 kali saya ulang ya, saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlu? Dan waktu itu saya langsung jawab, bos jangan PHP. Aku ini deket banget sama Mr. X. Dan aku tahu betul dari pertemuan-pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam sana tuh sudah syarat gontok-gontokan. Why? Di sana itu koalisi lintas partai yang gemuk. Jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ini kita common sense aja, saya bukan siapa-siapa, akademis dari luar, hanya advisor, mana mungkin tiba-tiba saya klaim, halo saya mau apa gitu. Which is not me at all. Gitu kan. Nah kemudian, karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Anda Google aja. Di Indonesia tuh berdua ada Jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa akademisi satu itu udah dibeli. Oke? Clear ya? Jadi 2 sebenarnya ditawarkan. Posisi wamen yang saya tertawakan. Bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh, nggak mungkin banget ya. Ngarang. Karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sebut namanya, tapi dia dewa. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik.
Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muchtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Film dokumennya kerja serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan, karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribuner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil. Dan Ketua Umum SIAJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku ingin menjadi jaksa agung apabila pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menang dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa keinginan Ahok tersebut bisa saja terjadi apabila Ganjar terpilih sebagai presiden. Menurut Puan, Ganjar sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Dia menjelaskan Ahok memang memiliki karakter yang blak-blakan ketika menyampaikan sesuatu. Meski begitu, Puan menilai bahwa harapan dibalik apa yang disampaikan Ahok adalah ingin membangun Indonesia bersama-sama. Puan menegaskan saat ini pihaknya belum berbicara mengenai penempatan jabatan, melainkan fokus pada pemilu 14 Februari mendatang. Sebelumnya, Ahok berkeinginan menjadi jaksa agung hingga menteri keuangan jika memang ditawari jabatan. Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow Jakarta Selatan pada Kamis 8 Februari 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi ketua KPK.
Awalnya Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun di usianya yang sudah memasuki 58 tahun, ia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nantinya Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai Jaksa Agung, ia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sedangkan untuk pilihan kedua sebagai Menteri Keuangan karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Diketahui Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina. Ahok mengatakan setelah memutuskan mundur dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meski begitu, Ahok tidak sempat ikut berkampanye karena dirinya belum menerima surat pemberhentiannya dari Komisaris Utama Pertamina. Meski begitu, Ahok mengaku akan membantu pemenangan Ganjar Mahfud di wilayah DKI Jakarta. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2020 dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muchtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan. Meski demikian, menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik. Tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja. Tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribuner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil.
Dan Ketua Umum SIEJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Tribuners Analis Pertahanan dan Militer KONI Rahakundini Bakri merespon pernyataan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, yang menyebut dirinya menginginkan kursi Wakil Menteri Luar Negeri atau kursi Wakil Menteri Pertahanan jika Prabowo Gibran terpilih di pemilu 2024. KONI secara tegas membantah pernyataan Rosan Roslani tersebut dengan menyatakan kalau dirinya yang justru ditawari 2 kursi Wakil Menteri. Kondisi itu terjadi, kata KONI, saat dirinya bertemu dengan Rosan beberapa waktu lalu. Dan dalam pertemuan itu Rosan mengajak KONI untuk bergabung dengan kubu Prabowo Gibran dengan janji pemberian kursi Wakil Menteri. Atas tawaran tersebut, KONI mengaku sempat tertawa karena dirinya merasa tidak mungkin apa yang dijanjikan oleh Rosan tersebut terwujud. Pasalnya menurut KONI di dalam kubu Prabowo Gibran itu terjalin koalisi partai politik yang besar dan sudah mulai memperebutkan posisi. Melihat respon darinya, KONI menyebut kalau TKN Prabowo Gibran langsung menawarkan alternatif perjanjian lainnya. KONI mengungkap dirinya ditawari 1 unit mobil mewah Jeep Bentley First Edition yang harganya miliaran rupiah. Atas tawaran itu, KONI kembali menolak dengan alasan kredibilitasnya sebagai akademisi tidak ingin dijadikan alat oleh dengan TKN Prabowo Gibran. Kisruh silang pendapat antara KONI dan Rosan berawal, maksud kami, dari pernyataan KONI yang menyebut Capres Prabowo Subianto hanya akan menjabat selama 2 tahun dan akan digantikan oleh pasangannya, yakni Cawapres Gibran Rakabuming Raka apabila terpilih dalam Pilpres 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, KONI mengklaim hal itu disampaikan langsung oleh Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani kepada dirinya saat hendak mengajak bergabung sebagai tim sukses Prabowo Gibran. Rosan Roslani kemudian membantah pernyataan KONI Rahakundini Bakri yang menyebut Gibran didesain jadi presiden setelah 2 tahun Prabowo menjabat. Rosan mengakui ada pertemuan dengan KONI pada November 2023, namun Rosan mengaku tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Kemudian keluarlah pernyataan dari Rosan yang menyebut KONI ingin menjadi Wakil Menteri Pertahanan. Dalam video tersebut berdasarkan hasil diskusinya dengan Rosan. Ia juga menepis ingin bergabung ke dalam TKN karena lebih memilih menjadi akademisi murni. Dan berikut Tribuners video lengkap pernyataan KONI Bakri yang membantah Rosan Roslani soal jabatan Wakil Menteri. Bahwa Mr. Y mendesak terus meminta saya masuk tim 08. Resmi. Karena sebagaimana saya nyatakan di Abraham Samad, saya nyatakan di @66 Neolitik, di wawancara lain, saya itu supporting Shadow 08 sebagai advisor isu pertahanan, tidak pernah dibantah. Jadi dalam bidang pertahanan, intelijen, security, geopolitik, dan itu kenapa Mr. Y meminta saya memformalkan diri untuk muncul bersama 08 di tempat-tempat publik. 4. Di dalam pertemuan yang diatur oleh Mr. Y dan saya datang dengan kendaraannya Mr. Y, saya nggak sebut brandnya apa, nomornya juga bukan nomor biasa. Saya bertemu dengan Mr. Y bersama Mr. Y itu dihadiri Mas Angga tanpa Mr. X dan ada of course His Excellency Rosan. For your information, Mr. X dan Mr. Y itu nggak di ruangan terus. Jadi kalau dinyatakan berempat, nggak berempat terus-terusan. Mereka tuh keluar masuk gitu. Nah, janji atas bujukan Excellency Rosan kepada saya untuk bergabung di 02 itu saya ditawari. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. 3 kali saya ulang ya, saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlu? Dan waktu itu saya langsung jawab, bos jangan PHP. Aku ini deket banget sama Mr. X. Dan aku tahu betul dari pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam sana tuh sudah syarat gontok-gontokan. Why?
Di sana itu koalisi lintas partai yang gemuk. Jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ini kita common sense aja, saya bukan siapa-siapa, akademis dari luar, hanya advisor, mana mungkin tiba-tiba saya klaim, halo saya mau apa gitu. Which is not me at all. Gitu kan. Nah kemudian, karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Anda Google aja. Di Indonesia tuh berdua ada Jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa oh, akademisi satu itu udah dibeli. Oke, clear ya? Jadi dua sebenarnya ditawarkan. Posisi wamen yang saya tertawakan. Bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh, nggak mungkin banget ya. Ngarang, karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sebut namanya, tapi dia dewa. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter explanatory yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muhtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan. Meski demikian, menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Vote. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribuner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Vote dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Vote memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap berbeda dengan film-film dokumenter sebelumnya di bawah bendera Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Baru, Dirty Vote lahir dari kolaborasi lintas organisasi masyarakat sipil.
Dan Ketua Umum SIEJ sekaligus produser Joni Aswira mengatakan film dokumenter ini sesungguhnya juga memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan Koalisi Masyarakat Sipil. Biaya produksinya dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu, dan juga lembaga. Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku ingin menjadi jaksa agung apabila pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menang dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa penunjukan jabatan di pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden. Puan Maharani mengatakan bahwa keinginan Ahok tersebut bisa saja terjadi apabila Ganjar terpilih sebagai presiden. Menurut Puan, Ganjar sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Dia menjelaskan Ahok memang memiliki karakter yang blak-blakan ketika menyampaikan sesuatu. Meski begitu, Puan menilai bahwa harapan dibalik apa yang disampaikan Ahok adalah ingin membangun Indonesia bersama-sama. Puan menegaskan saat ini pihaknya belum berbicara mengenai penempatan jabatan, melainkan fokus pada pemilu 14 Februari mendatang. Sebelumnya, Ahok berkeinginan menjadi jaksa agung hingga menteri keuangan jika memang ditawari jabatan. Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk Ahok is Back di Warung Wow, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Februari 2024. Pernyataan itu terucap saat Ahok ditanya oleh musisi Young Lex yang berandai-andai jika mantan gubernur DKI Jakarta tersebut diberi amanah untuk menjadi ketua KPK. Awalnya Ahok mengatakan dia sangat berkeinginan menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatasi masalah-masalah industri. Namun di usianya yang sudah memasuki 58 tahun, ia mengatakan angan-angan itu tidak akan bisa tercapai karena sudah tak memenuhi syarat. Nantinya Ahok berandai-andai jika memang menjabat sebagai jaksa agung, ia akan membuat kebijakan dengan mencatat khususnya soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sedangkan untuk pilihan kedua sebagai Menteri Keuangan karena nantinya dia akan bertugas di atas perpajakan dan bea cukai seperti keinginan awalnya. Diketahui Ahok telah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina. Ahok mengatakan setelah memutuskan mundur dirinya akan berkampanye memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meski begitu, Ahok tidak sempat ikut berkampanye karena dirinya belum menerima surat pemberhentiannya dari Komisaris Utama Pertamina. Meski begitu, Ahok mengaku akan membantu pemenangan Ganjar Mahfud di wilayah DKI Jakarta. Tribuners film dokumenter Dirty Vote yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil yang mengupas desain kecurangan pemilu 2024 menarik perhatian publik. Terlebih, film dokumenter yang disutradarai Dandi Dwi Laksono tersebut dirilis di masa tenang pemilu 2024, persisnya dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 kemarin, atau 3 hari sebelum waktu pemungutan suara 14 Februari 2024. Dirty Vote persisnya merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, yakni ada Zainal Arifin Muchtar, kemudian Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Dalam film Dirty Vote, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia disebut gagal melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon soal institusinya yang disebut-sebut di dalam film dokumenter Dirty Vote. Bagja mengaku bersyukur institusi yang dipimpinnya itu mendapatkan kritikan, meski demikian menurutnya kerja Bawaslu masih berproses di pemilu 2024 dan Bawaslu juga dinilainya telah menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Namun Bagja mengatakan hal itu juga tergantung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Bawaslu. Dan Bagja menilai hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik lebih baik dihindarkan, mengingat masa pemungutan suara sudah semakin dekat. Bagja tidak menampik setiap individu atau kelompok memiliki hak kebebasan berekspresi, begitu juga dengan Bawaslu. Adapun dalam film Dirty Vote, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ferry Amsari sempat menyinggung wewenang Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu. Sedangkan Ferry Amsari menyebut Bawaslu inkompeten dalam menjalankan
tugasnya sebagai pengawas pemilu. Dan berikut pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespon film Dirty Food. Alhamdulillah, silahkan dikritik kami, proses sedang berjalan, kami tidak ingin kemudian juga proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silahkan. Kami tidak bisa kemudian mendrive perspektif masyarakat. Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu ya silahkan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu sepanjang kami melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi namun hal-hal yang kemudian bisa kemudian menimbulkan konflik dan lain-lain lebih baik dihindarkan. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut. Namun hak kebebasan berekspresi, berpendapat, apa yang diungkapkan oleh teman-teman merupakan hak yang dijamin oleh konstitusional. Demikian juga hak dan juga tugas wewenang Bawaslu dijamin oleh undang-undang juga, diatur oleh undang-undang. Ya, Tribunner sutradara Dandi Laksono mengungkap alasan film Dirty Food dirilis di masa tenang pemilu. Dandi mengungkap karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu 2024. Diharapkan di 3 hari krusial menuju hari H pencoblosan, film Dirty Food memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar. Dan Dandi mengungkap